Ya, masih di Suara Anda Jakarta Memilih, Bu Husnul, giliran Anda untuk bertanya. Oke, terima kasih. Kedua kontestan tadi, pemirsa, mengatakan bahwa pemilu harus jujur. Nah ini, tadi kan bicaranya DPT. DPT itu sebetulnya proyeknya Depdagri, Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dengan KPU. Nah ini siap nih Pak Fauzi untuk jujur dalam konteks dirinya, bukan penyelenggaranya. Maksudnya dirinya itu seperti apa? Dirinya itu sebagai peserta. Udah siap? pasti siap. Ini belum pertanyaan, karena saya pertanyaan nanti ke Pak Jokowi. Udah siap Mbak Husnul, pasti. Sudah siap, oke. Tidak akan meninggalkan DKI 1 untuk tahun 2014? Oh pasti. Insya Allah. Oke, jadi istiqomah tidak meninggalkan. Istiqomah. Nah, bagaimana Pak Joko? Tahun 2014 tidak ini dipakai sebagai untuk naik ke RI 1? Wong saya ini kan wali kota, baru naik ke gubernur kok sudah mikir jauh-jauh seperti itu. Apakah sekarang tidak meninggalkan wali kotanya? Sekarang sedang meninggalkan wali kotanya atau bukan? Saat ini sedang Saat meninggalkan ini wali kotanya? Masih dinas sebagai wali kota setiap hari Senin sampai hari Jumat. Sampai kapan itu selesainya, Pak? Selesai Menjadi wali kota di Solo. 2015. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Di berbagai kesempatan ke Pak Joko nih, sering mengatakan bahwa mengelola Solo dan Jakarta itu sama saja. Nah, saya orang Jakarta, penduduk Jakarta, sudah 30 tahun tinggal di Jakarta. Padahal kita sama-sama tahu Jakarta dan Solo tentu saja berbeda. Nah, di dalam konteks ini, apa Pak kira-kira perbedaan yang paling signifikan yang bisa Bapak ketahui dan terangkan kepada para pemirsa di Jakarta? Saya kira seorang pemimpin itu yang paling penting adalah bisa melihat masalah. Bisa menyelesaikan masalah itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa ya? Turun ke bawah, berbicara dengan rakyatnya. Kemudian kalau bisa diselesaikan lapangan, selesaikan di lapangan. Bukan hanya di kantor terus, tapi harus selalu di lapangan. Selalu harus banyak di lapangan. Saya potong di sini Pak. Apa itu masalahnya Jakarta dan Solo? Saya kira sama. Apa perbedaan sama, hanya kecil dan besar. Ya, jangan bicara samanya. Konkretnya itu apa? Masalah kekumuhan kota. Masalah banjir juga ada. Masalah premanisme juga ada. Masalah fundamentalisme. Saya kira hampir mirip-mirip. Sekali lagi, masalahnya hanya dan kecil, dan itu bisa diselesaikan dengan yang namanya manajemen. Yang paling penting menurut saya Jakarta harus diselesaikan dengan langkah-langkah terobosan. Ya, harus berani lakukan? Keluar dari pakem, harus berani out of the box. Ya, saya potong di Kalau sini. rutinitas Bentar, tidak Pak. bisa. Apa yang akan Bapak lakukan secara konkret tahun pertama? Tahun pertama saya kira pelayanan publik harus diperbaiki total. Sehingga masyarakat percaya bahwa pemimpinnya ini benar, baik, dan patut untuk dipercaya. Saya kira itu. Nah, saya pindah ke Pak Fauzi. Bagaimana Pak Fauzi yang menilai pernyataan dari Pak Jokowi bahwa mengelola Jakarta dan Solo itu sama saja? Ya, sederhana. Jakarta ini tentu punya karakteristik penduduk berbeda, kepadatan penduduk berbeda. Kemudian kota ini juga punya karakteristik geografi yang berbeda. Apalagi kalau kita lihat kompleksitas permasalahannya jelas berbeda. Jakarta tidak sama dengan kota lain. Kemudian Jakarta juga pusat pemerintahan, ada pemerintah pusat di sini, pusat perekonomian, pusat perdagangan, dan juga Jakarta ini kota internasional. Semua perwakilan asing itu berdomisili di Jakarta. Nah, bahkan saya tambah, Mbak Husnul, Jakarta ini juga di ASEAN Capital of Diplomacy. Jadi jelas penanganan permasalahannya juga berbeda, dan untuk itu tata kelola pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta. Ya. Nah, dalam konteks itulah wali kota, bupati, ini merupakan perangkat dari manajemennya gubernur. Ya. Jadi kalau kita memahami kesemuanya ini, Mbak Husnul, dan pemirsa yang saya hormati, kita pahami semuanya ini, jelas saya kira kurang tepat untuk mengatakan bahwa mengelola kota Jakarta sama saja dengan mengelola kota lain. Bu Husnul. Oke, masih ada ke Pak Joko ini. Salah satu persoalan yang bisa saya sampaikan, Jakarta itu kota metropolitan yang dia tempat ibu kota. Relasi dengan pusat itu mungkin berbeda dengan kota Solo. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan berhubungan dengan pemerintah pusatnya?
Saya kira ini kan hanya masalah komunikasi. Kalau kita komunikasi kita baik dengan siapapun, baik ke bawah ke rakyat, baik ke samping-samping kita, baik ke atas untuk pemerintah pusat, saya kira nggak ada masalah. Kita berikan contoh, misalnya kayak ke samping ke pemerintah di hinterland di sekitar Jakarta, kalau komunikasi kita baik, tentu saja menyelesaikan banjir juga harus berbicara dengan mereka, harus berbicara dengan pemerintah pusat. Ini masalah komunikasi yang memang sangat-sangat penting sekali. Tidak bisa DKI ini menyelesaikan masalah sendiri, nggak bisa. Komunikasinya seperti apa kalau peraturannya sendiri membatasi Kota Jakarta? Saya kira sering banyak berbicara dengan mereka, sering banyak berdiskusi dengan mereka. Mereka dalam artian yang di atas tadi, yang di samping tadi, yang di bawah semuanya. Oke. Oke. Dan Pak sebentar, Fauzi? dan Anda menilai komunikasi Jakarta saat ini dengan pusat bagaimana? Yang saya dengar-dengar kurang baik. Oke. Yang saya Silakan dengar- Bu Husnul. Ya, sekarang saya persilakan bagaimana Pak Fauzi komunikasi? Komunikasi intensif itu kami jalin dengan semua pihak. Ya, dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah otonom yang bersebelahan, dengan masyarakat khususnya. Ya, Mbak Husnul dan pemirsa barangkali di Jakarta, warga Jakarta sudah tahu bahwa semenjak dulu sebelum saya menjadi gubernur, saya sudah punya program-program yang memang menempatkan warga itu pada fokus pembangunan kita. Yang pertama, saya seminggu 2 kali berkantor di kantor kelurahan, memindahkan kegiatan gubernur di kantor kelurahan, bukan baru, bukan karena mau jadi gubernur lagi, ya. Kemudian saya juga punya program komunikasi intensif dengan RW-RW binaan. Saya melakukan komunikasi dengan masyarakat di kelurahan. Setiap minggu pagi kami melakukan program yang namanya silaturahmi minggu pagi, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini baru sebagian kecil dari komunikasi intensif yang kami lakukan dengan pemerintah pusat. Semua berjalan dengan baik. Hanya saja masing-masing punya kendala yang barangkali menyebabkan tidak begitu cepat pelaksanaan proyek-proyek yang kita koordinasikan sebagaimana yang saya inginkan dan sebagaimana yang diinginkan oleh Oke. Jakarta. Oke, ada pertanyaan singkat saja sebelum kita headline. Ada nggak peraturan-peraturan yang menyebabkan, yang menghambat Kota Jakarta dari pusat? Jelas cukup banyak. Contoh untuk pembangunan MRT saja tadi ditanyakan, ya 5 tahun ini kita gunakan untuk menyiapkan financing pembiayaannya, dan kedua menyesuaikan seluruh regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah itu mengambil bagian dari foreign financing yang menjadi sumber pembiayaan MRT tadi. Ini memerlukan waktu karena bukan tanggung jawabnya gubernur semata-mata. Jadi kami harus berkoordinasi. Dan alhamdulillah semuanya sudah jalan. MRT kita mulai tahun ini dan akan dinikmati oleh warga Jakarta. Oke, baiklah, kita harus break untuk menuju headline news pukul 20. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Jakarta Memilih. Segera kembali.